few moments later. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Dwi Janitrasari, bisa dipanggil Janitra. Saya nomor absen 27 dari kelas 10A. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisan atmosfer yang ada di bumi ini. Nah, sebelum memasuki lapisan-lapisan atmosfer, kalian tahu nggak sih apa itu atmosfer? Baik, saya akan jelaskan. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata atmos yang artinya uap dan spaira yang artinya lapisan. Nah, maka dapat diartikan ya bahwa atmosfer itu merupakan lapisan-lapisan uap yang menyelimuti bumi. Tanpa adanya lapisan-lapisan atmosfer ini, mungkin tidak akan ada kehidupan di bumi. Lanjut saja ke lapisan yang pertama dari atmosfer. Yang pertamanya yaitu troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling rendah dari atmosfer. Lapisan troposfer berada di ketinggian 0 sampai 12 km. Nah, suhu di lapisan ini akan semakin dingin seiring bertambahnya ketinggian. Nah, di lapisan inilah tempat terjadinya aktivitas manusia dan aktivitas cuaca, seperti hujan, awan, badai, panas, dan lainnya. Nah, lanjut yang lapisan kedua dari atmosfer yaitu lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer berada di ketinggian 12-50 km. Nah, di lapisan ini cuacanya semakin meningkat seiring bertambahnya ketinggian. Di lapisan ini ada yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon ini berfungsi menyerap radiasi sinar matahari guna melindungi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, di lapisan ini, mengapa lapisan ini semakin panas seiring bertambahnya ketinggian? Karena adanya pemanasan ozon yang dilakukan karena ozon itu menyerap sinar matahari yang panas. Karena itu, suhu di udara ini akan semakin meningkat seiring bertambahnya ketinggian. Di lapisan stratosfer ini, tempat beraktivitasnya balon udara dan pesawat. Mengapa pesawat terbang di sini? Karena udaranya yang sangat stabil dan minimnya gangguan pada udara. Maka dari itu tempat ini atau lapisan ini sangat cocok untuk dilakukannya penerbangan ya. Yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer berada di ketinggian 50-85 km. Nah, di lapisan ini suhunya bisa dibilang suhu yang paling dingin dari antara lapisan-lapisan atmosfer yang ada. Nah, di lapisan mesosfer ini suhunya mencapai minus 90 derajat Celcius loh. Wah, itu sih dingin banget ya. Nah, ke lapisan mesosfer ini sesuai namanya yang diawali dengan me, yang artinya saya artikan sebagai meteor. Nah, di lapisan mesosfer ini merupakan tempat terbakarnya meteor yang datang dari luar. Dia terbakar di lapisan mesosfer ini karena lapisan ini kan sangat dingin ya, dan meteor itu panas. Jika meteor memasuki area yang dingin ini, dia akan bergesekan dengan keras dengan udara yang ada di lapisan mesosfer ini. Maka dari itulah meteor ini bisa terbakar di lapisan mesosfer ini. Lanjut ke lapisan yang keempat dari atmosfer yaitu lapisan termosfer. Sesuai namanya, kita pasti bayangin lapisan termosfer itu kayak termos kan. Nah, termos itu kan bisa menjaga panas dengan baik ya. Nah, lapisan termosfer ini berada di ketinggian 85-300 km. Dan suhunya itu akan meningkat seiring bertambahnya ketinggian. Nah, lapisan termosfer ini merupakan tempat terjadinya fenomena cahaya kutub atau yang namanya aurora. Nah, aurora ini terjadi jika matahari memantulkan cahayanya, dan di lapisan inilah dia terbentuk cahaya-cahaya yang indah seperti warna cahaya yang berwarna biru, hijau, kuning, ungu, dan warna lainnya yang bentuknya itu seperti galaksi namun dengan warna yang unik.
Nah, lanjut ke lapisan terakhir dari lapisan atmosfer. Lapisan terakhir dari lapisan atmosfer yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer berada di ketinggian 300 sampai tidak terhingga karena lapisan ini berbatasan langsung dengan luar angkasa. Nah, suhu di lapisan ini akan semakin dingin seiring bertambahnya ketinggian. Nah, di lapisan ini udaranya terdiri dari hidrogen dan helium. Sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium ya. Nah, di lapisan eksosfer ini merupakan lapisan terluar dari lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang sangat sulit dipelajari dibandingkan dengan lapisan-lapisan lainnya. Mengapa? Karena ini langsung berbatasan dengan luar angkasa. Maka sangat diperlukan untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai lapisan ini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.